jangan sekali-kali engkau menganggap inting satu ibadah. Jangan sekali-kali engkau menganggap remeh satu ibadah, satu taat, karena itu adalah keridhaan Allah. Dan seseorang di akhirat nanti kada tahu ibadah mana yang menyelamatkan kita. Riwayat-riwayat dari Nabi, sangat banyak manusia itu diselamatkan di akhirat itu dengan hal-hal yang inya kadang memperhitungkan di dalam dunia bahwa itu yang menyelamatkan inya. Kita menyangka kita membaca Quran itu yang menyelamatkan kita. Kita menyangka kita memberi salawat itu yang menyelamatkan kita. Kita menyangka dalam dunia bahwa ibadah kita yang menyelamatkan kita karena kita suka puasa Senin Kamis yang menyelamatkan kita. Sangkaan kita, tapi ternyata di akhirat kaina ibadah lain yang halus nilainya kita anggap dalam dunia itu yang menyelamatkan di akhirat. Dan kebanyakannya amal-amal yang menyelamatkan kita di akhirat itu daripada azab Allah, ternyata amal-amal yang sebelumnya kita kadang memperhitungkan. Kita sudah lupa amal itu. Kita ingat nang sembahyang tengah malam, kita ingat nang menghatamkan Quran sekali seminggu, kita ingat nang memberi makan orang sekali seminggu, kita ingat nang puasa tiap hari. Kita anggap itu nang bakal menyelamatkan kita, ternyata itu habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, pada hari kiamat itu kita kada bisa mengetahui apa yang menjadi keberuntungan kita. Dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, kita kada tahu ibadah mana yang membanggakan kita pada hari kiamat itu. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, jangan sekali-kali engkau menganggap inting satu ibadah. Jangan sekali-kali engkau menganggap remeh satu ibadah, satu taat, karena itu adalah keridhaan Allah. Dan seseorang di akhirat nanti kada tahu ibadah mana yang menyelamatkan kita. Sembahyang 5 waktu belum tahu apakah itu bisa menyelamatkan kita. Puasa bulan Ramadan kada tahu. Tetapi umumnya dalam kisah-kisah, cerita-cerita, riwayat-riwayat dari Nabi, sangat banyak manusia itu diselamatkan di akhirat itu dengan hal-hal yang inya kadang memperhitungkan di dalam dunia bahwa itu yang menyelamatkan inya. Oh, sekali di akhirat ibadah ini yang menyelamatkan kita. Padahal dalam dunia ibadah itu kadang kita perhitungkan. Kita menyangka kita membaca Quran itu yang menyelamatkan kita. Kita menyangka kita memberi salawat itu yang menyelamatkan kita. Kita menyangka dalam dunia bahwa ibadah kita yang menyelamatkan kita karena kita suka puasa Senin Kamis yang menyelamatkan kita. Sangkaan kita, tapi ternyata di akhirat kaina ibadah lain yang halus nilainya kita anggap dalam dunia itu yang menyelamatkan di akhirat. Contohnya nang kaya kisah seseorang yang kadang mempunyai amal kebaikan, banyak punya dosa, sedikit amal kebaikan. Tapi di dalam dunia orang ini berbuat sesuatu yang istimewa menurut kita. Walaupun menurut orangnya itu belum tentu dianggapnya satu ibadah. Orang ini pekerjaannya berdagang. Di dalam dagang itu inya berperilaku baik, jujur, menghutangi orang sebulan temponya. Kalau orang kada bayar sebulan, diberinya waktu lagi. Jika orang belum kawa bayar, diberinya waktu lagi. Ada orang miskin yang berhutang lawan inya, kada kawa bayar, diberiakannya. Nah, sekalinya di akhirat praktik-praktik seperti itu yang menyelamatkannya daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ujar Sidin, bahwa
Di antara murid-murid beliau ada yang dimimpikan dengan beliau, lalu bertakun, nangapa ibadah pian nang menyelamatkan di akhirat itu. Ternyata ujar Junaid al-Baghdadi hanya 2 rakaat kecil, 2 rakaat yang sedikit yang kau kerjakan di malam hari. Itulah ternyata ibadah yang menyelamatkanku. Nah, jadi ibadah yang banyak-banyak yang diperbuat sidin ternyata habis. Bayar itu, bayar ini, bayar macam-macam. Yang menyelamatkan ternyata 2 rakaat yang aku sembahyangkan di tengah malam. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Nah, jadi jangan anggap enteng sekecil apapun taat itu. Seperti kisah seorang pelacur. Kan pelacur gawiannya maksiat. Suatu harinya melihat ada anjing kehausan. Anjing kehausan. Nah, di muka sumur banyunya ada cuma jauh. Kada kau ambilnya anjing, banyunya jauh di dasar sumur. Nah, dicariakannya cicibuk oleh si pelacur tadi, diambilnya banyu, diminuminya anjing tadi, akhirnya ampi haus. Nah, ternyata perbuatan pelacur ini sangat dihargai Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat pelacur itu masuk surga. Kenapa? Karena perbuatannya menyelamatkan nyawa si anjing daripada kehausan. Nah, itu sekilas remeh, inting kalau ada artinya, tapi nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang di akhirat nanti diselamatkan oleh karena namanya. Orang ini habis sudah amal kebaikan, habis macam-macam, padahal lagi cuma namanya Muhammad orang ini. Oh itu, ini ngarannya Muhammad sama nama kekasihku kok selamat masuk surga. Nah, namanya yang menyelamatkan inya daripada api neraka. Karena namanya sama dengan nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada di akhirat orang-orang habis segala amal kebaikannya, diselamatkan apa? Karena orang ini pernah mencintai, menyukai orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya ini pernah ada mencintai kekasih Allah. Dalam hatinya ada pernah menyayangi orang yang disayangi Allah. Amal ibadah lain habis total sudah. Tinggal lagi satu, itu yang menyelamatkannya di akhirat. Nah, ini jar syair ini, lastu adri bima udawi siqami au bimadza afuzu yaumal hisab. Aku tidak tahu dengan apa aku meraih keberuntunganku nanti pada hari hisab, pemeriksaan amal. Dan kebanyakannya amal-amal yang menyelamatkan kita di akhirat itu daripada azab Allah, ternyata amal-amal yang sebelumnya kita kadang memperhitungkan. Kita sudah lupa amal itu. Kita ingat nang sembahyang tengah malam, kita ingat nang menghatamkan Quran sekali seminggu, kita ingat nang memberi makan orang sekali seminggu, kita ingat nang puasa tiap hari. Kita anggap itu nang bakal menyelamatkan kita, ternyata itu habis. Nah, ada amal-amal halus nang kita anggap inting nang menyelamatkan kita di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تحمدنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وسلم الحمد لله.